Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Cina mengecam latihan maritim gabungan Filipina dan India di Laut Cina Selatan, menuding Manila memicu ketegangan dengan menggandeng kekuatan eksternal. Beijing mendesak Filipina menghentikan provokasi dan kembali ke jalur dialog. Informasi lainnya, serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia, memicu kebakaran di kilang minyak Avivsky, Krasnodar. Fasilitas energi strategis ini sudah beberapa kali menjadi target sejak invasi 2022. Selengkapnya hanya di One News International. Cina menuntut Filipina berhenti membentuk kelompok kecil dan memicu masalah di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Jiang Bin dalam konferensi pers di Beijing. Jiang menanggapi latihan maritim gabungan antara Angkatan Laut Filipina dan India di dekat Huangyandao. Ia menyebut Cina menolak segala upaya yang memanfaatkan isu Laut Cina Selatan untuk memprovokasi konfrontasi. Jiang menegaskan kerjasama militer tidak boleh menargetkan pihak ketiga atau merusak stabilitas kawasan. Ia menuduh Filipina menggandeng kekuatan eksternal untuk mengintimidasi pihak lain. Menurut Jiang, tindakan Filipina hanya mencemari perairan kawasan demi keuntungan sendiri. Ia menyebut langkah Filipina bertentangan dengan semangat perdamaian dan pembangunan negara-negara kawasan. Cina mendesak Filipina menghentikan provokasi dan tidak lagi menciptakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Jiang mendorong Filipina kembali ke jalur dialog dan konsultasi untuk menyelesaikan perbedaan. Jerman kembali bersuara soal ketegangan nuklir antara Rusia dan NATO. Menteri Luar Negeri Johann Wadephul menyampaikan pernyataan ini saat peringatan 80 tahun bom Hiroshima dan Nagasaki. Ia menegaskan bahwa perang nuklir tidak bisa dimenangkan dan tidak bisa dilawan bila terjadi. Wadephul mengkritik Rusia karena kerap memberi sinyal ancaman nuklir di tengah konflik dengan NATO soal Ukraina.
Ia menyebut sikap Rusia sebagai bentuk pemerasan nuklir yang merusak aturan keamanan global. Wadapul juga menegaskan dedikasi Jerman agar Iran tidak memegang senjata nuklir. Kekhawatiran terhadap program nuklir Iran meningkat, apalagi setelah Teheran meminta bantuan Rusia usai diserang Amerika Serikat dan Israel. Jerman bersama Prancis dan Inggris menegaskan komitmen pada perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Iran mengklaim program nuklirnya untuk energi sipil, namun dituding memperkaya uranium melebihi batas wajar. Iran menyatakan negaranya tetap bisa memulai kembali pengayaan uranium kapan saja karena teknologinya sudah dikuasai. Смотри, прям в середину. Смотри, сейчас бомбанет. Ебать! Снял? Офиг! Kota-kota di Rusia kembali kebobolan oleh serangan pesawat tak berawak Ukraina. Terbaru, pada Rabu malam atau Kamis 7 Agustus 2025, serangan drone Ukraina memicu kebakaran di kilang minyak di wilayah Krasnodar Selatan. Pusat Krisis Regional melaporkan kebakaran terjadi di kilang Avivsky yang terletak tepat di selatan ibu kota regional. Setelah puing-puing pesawat tak berawak yang jatuh menyulut unit pemrosesan kondensat gas. Tim tanggap darurat berhasil memadamkan api pada pukul 8:21 waktu setempat. Meskipun ada peringatan resmi agar tidak memfilmkan kejadian tersebut, video saksi mata telah beredar di Telegram yang menunjukkan api dan asap hitam tebal mengepul dari apa yang disebut sebagai kilang Avivsky. Saluran berita Telegram Astra melaporkan, pesawat tak berawak juga menyerang lokasi militer di kota terdekat Slaviansk na Kubani. Ukraina telah beberapa kali menargetkan kilang minyak Avivsky sejak invasi Rusia tahun 2022, terakhir kali pada bulan Februari. Fasilitas tersebut memproses sekitar 6 juta metrik ton minyak mentah setiap tahunnya. Infrastruktur energi tetap menjadi target utama kedua belah pihak karena mereka berupaya melemahkan kemampuan masing-masing di masa perang. Deixa ele falar uma coisa, um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo. Nós temos obrigação dentro dessas empresas a procurar novos mercados para os produtos dela. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan tidak akan menghubungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu, menyebut hal itu sebagai bentuk penghinaan.
Pernyataan ini disampaikan setelah Amerika Serikat menaikkan tarif impor hingga 50% terhadap barang-barang dari Brazil mulai 6 Agustus. Lula menegaskan bahwa Brazil belum akan membalas tarif tersebut secara langsung dan dialog hanya akan berlangsung di level menteri. Ia menyatakan hanya akan berbicara dengan Trump jika ada sinyal keterbukaan dari pihak Amerika Serikat. Trump disebut menekan Brasil agar menghentikan proses hukum terhadap Jair Bolsonaro yang dituduh terlibat dalam upaya kudeta. Lula menegaskan bahwa Mahkamah Agung Brasil bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh tekanan asing. Ia menyebut intervensi Trump lebih besar dari peran Amerika Serikat dalam kudeta militer Brasil tahun 1964 dan tidak akan ditoleransi. Meskipun bersikap tegas, Lula masih membuka peluang untuk bertemu Trump dalam forum-forum internasional. Pemerintah Brasil juga sedang menjajaki dukungan terhadap sektor domestik serta respon bersama dengan negara-negara BRICS. Selain itu, Brasil mempertimbangkan membawa kasus tarif ini ke WTO dan menyusun kebijakan nasional baru untuk sektor strategis. Eu cubro a cabeça e descubro os pés. Eu cubro o pé e descubro a cabeça. Não. Nós vamos fazer aquilo que tiver no alcance da economia brasileira, mantendo a responsabilidade fiscal que nós estamos tendo. Ketika Muhammad Akram 45 tahun ditangkap di tempat kerjanya di Iran, ia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya ia bertemu keluarganya. Berasal dari provinsi Sar-e-Pol di Afghanistan Utara, Akram telah tinggal di Iran selama 12 tahun. Ia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik dengan penghasilan yang pas-pasan untuk menghidupi ibu, istri, dan putranya yang sudah lanjut usia. Hidup di Iran memang jauh dari mudah, tetapi mereka selalu bersama dan itulah yang membuatnya terasa lebih mudah. Semuanya berubah ketika otoritas Iran melancarkan tindakan keras terhadap para migran Afghanistan setelah pecahnya perang antara Israel dan Iran. Akram dan keluarganya ditangkap tanpa peringatan dan dibawa ke kamp-kamp penahanan terpisah. Akram menceritakan pengalamannya dipukuli sebelum dibebaskan. Ia mengaku dikurung di dalam kamar mandi, diserang berulang kali, lalu dibuang di perbatasan hanya mengenakan celana panjang. Harta benda, uang, dan harga dirinya dilucuti. Yang lebih menyakitkan adalah ketidakpastian yang menyelimuti orang-orang terkasihnya. Ia tidak pernah berhubungan dengan istri, putra, atau ibunya sejak mereka berpisah. Ia menunggu di Herat berharap mereka masih bisa dibebaskan dan kembali menyeberangi perbatasan. Menambah keputusasaannya, otoritas Iran menolak mengembalikan uang yang telah ia tabung sekitar 100 juta toman, hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang sendirian di Herat tanpa penghasilan, tanpa tempat tinggal sendiri, dan tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akram adalah salah satu dari ribuan warga Afghanistan yang terjebak dalam gelombang pemulangan paksa dari Iran. Seperti banyak orang lainnya, kisahnya bukan hanya tentang deportasi, melainkan tentang perpisahan, kehilangan, dan kehancuran yang tak terlihat dari kehidupan yang dibangun selama 1 dekade, yang hancur dalam hitungan hari. Sama dengan mereka yang baru kembali adalah Samiullah, seorang ayah 2 anak berusia 35 tahun dari Kabul. Meskipun kisahnya berbeda dengan Akram, rasa sakit perpisahan serupa. Samiullah tinggal di Iran selama 15 tahun, bekerja di sebuah pabrik garmen, tetapi ia mengatakan perang baru-baru ini antara Israel dan Iran memperparah penindasan terhadap pengungsi Afghanistan.
Aksi pemerintah Cina menghadirkan ketakutan yang besar bagi pemerintah Inggris. Aksi Cina itu terkait rencana mereka membangun mega embassy di kota London, Britania Raya. Mega embassy yang dimaksud adalah kompleks kedutaan besar yang dirancang dengan skala luar biasa besar, mencakup berbagai fasilitas diplomatik, perumahan, dan pusat budaya. Rencana pembangunan mega embassy oleh Cina di London disebut-sebut akan menjadi kedutaan terbesar Cina di Eropa. Kompleks ini dirancang mencakup 620.000 kaki persegi, termasuk kantor diplomatik, 225 unit hunian, dan gedung pertukaran budaya. Lalu mengapa pemerintah Inggris merasa ada yang janggal dan menyeratkan kecemasannya atas rencana Tiongkok? Rupanya dalam bagan rencana pembangunan kompleks kedutaan Cina tersebut, ada bagian yang berwarna abu-abu. Ini yang membuat Inggris curiga atas adanya bagian dari rencana pembangunan itu yang ditutup-tutupi. Tiongkok harus menyerahkan gambar yang tidak disunting atau mengonfirmasi kelalaian tersebut. Keputusan akhir atas permohonan cetak biru tersebut diperkirakan akan dikeluarkan pada 9 September.我们注意到这一积极举措，推动人员往来便利化，符合各方共同利益。中方愿同印方保持沟通与协商，不断提升两国人员往来便利化水平。我们注意到这一积极举措，推动人员往来便利化，符合各方共同利益。中方愿同印方保持沟通与协商，不断提升两国人员往来便利化水平。Persahabatan antara Perdana Menteri India dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang tidak baik. Padahal, keduanya pernah dikenal karena persahabatan mereka yang hangat, termasuk berbagi pelukan erat hingga saling memuji. Ketika Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari, banyak analis India yang merayakannya dengan menyatakan bahwa keharmonisannya dengan Narendra Modi akan melindungi negara ini dari kekacauan yang mungkin akan ditimbulkan oleh Presiden Amerika Serikat ini. Bahkan, pada Februari, Modi menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Trump di Gedung Putih. Namun, perkembangan terkini telah meregangkan hubungan ini, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan kemitraan strategis Amerika Serikat dengan India. Lantas, apa yang membuat hubungan persahabatan antara Trump dengan Narendra Modi menjadi retak? Amerika Serikat menuntut akses pasar yang lebih luas, tarif yang lebih rendah, dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat, terutama untuk menguntungkan sektor teknologi, farmasi, dan pertanian. Namun, India menolak tekanan-tekanan ini dengan alasan bahwa membuka pasarnya terlalu luas dapat merusak industri dalam negeri dan petani kecil. Sebuah isu yang sensitif secara politis, karena hampir setengah dari populasi India bergantung pada pertanian.
kemudian setelah Trump memberlakukan tarif pada hampir semua mitra dagangnya. Negosiasi perdagangan terhenti karena ketidaksepakatan tentang aturan e-commerce, aliran data digital, dan kontrol harga pada perangkat medis. India melewatkan tenggat waktu 1 Agustus yang ditetapkan Trump untuk menghindari tarif, yang mengakibatkan tarif 25% untuk ekspornya dan ancaman hukuman lebih lanjut terkait dengan pembelian energi dan senjata dari Rusia. Trump juga melontarkan komentar tajam tentang ekonomi dan kebijakan perdagangan India. Bahkan, menyebut ekonomi India mati dan menuduhnya mengambil untung dari pembelian minyak Rusia. Meskipun demikian, taktik tekanan Trump termasuk kenaikan tarif dan kritik publik telah menggoyahkan posisi negosiasi India. Hubungan pribadi yang terjalin erat antara Modi dan Trump kini tampak dibayangi oleh perbedaan geopolitik dan ekonomi yang semakin besar. Namun, akibat dari ketegangan tersebut saat ini tak dapat disangkal, telah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas kemitraan strategis antara Amerika Serikat dengan India. Bursa saham Taiwan dibuka naik 127,69 poin ke level 24.131,46 pada Jumat pagi, menunjukkan optimisme investor. Kenaikan indeks didorong oleh kepercayaan investor pada kekuatan sektor teknologi Taiwan. Raksasa semikonduktor TSMC naik 0,42% di awal perdagangan. Kenaikan terjadi sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif 100% untuk semikonduktor. Sementara itu, pasar saham Amerika Serikat ditutup bervariasi dengan Dow Jones turun 224,48 poin. Philadelphia Semiconductor Index di Amerika Serikat naik 1,5%, menunjukkan optimisme investor terhadap saham semikonduktor. Analisis menilai tarif baru membawa ketidakpastian bagi perdagangan global chip, namun Taiwan tetap punya posisi strategis. Chipmaker Taiwan dianggap pemain kunci dalam ekosistem teknologi global sehingga mampu meredam dampak kebijakan perdagangan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.